Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan Ibu Kosterela dijelajahi tiap malam hingga hamil. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Monet Kreatif agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Kisah ini menceritakan Bejo, mahasiswa perantauan yang terlibat hubungan terlarang dengan Ibu Sumi, pemilik kos tempatnya tinggal. Hubungan mereka yang terlarang berujung pada kehamilan dan menimbulkan konflik besar. Kalau begitu, mari kita simak ceritanya. Mentari sore masih menyinari gang sempit di dekat kampus. Ketika Bejo tiba di kos, ransel usangnya terasa berat di punggung, mencerminkan beban pikirannya setelah seharian berjuang mencari tempat tinggal. Bangunan kos sederhana dengan cat hijau pudarnya terlihat jauh dari kesan mewah. Namun dari balik pagar kusam itu, Bejo merasakan aura ketenangan yang ia butuhkan. Ia mengetuk pintu kayu yang sudah kusam, dan pintu terbuka mengungkapkan Ibu Sumi, pemilik kos dengan senyum ramah yang langsung menenangkan. Rambut hitamnya mulai diselingi uban, dan mata hangatnya menyambut Bejo dengan ramah. Wajahnya teduh meski menunjukkan sedikit kelelahan, tetapi memiliki daya tarik tersendiri. Ia mengenakan daster batik sederhana, namun aura kecantikan alaminya terpancar. Bejo tertegun sejenak, tak menyangka pemilik kos yang ramah dan cantik seperti ini. Ruang tengah kos sederhana tapi bersih dan terawat. Aroma kopi dan kue kering samar-samar tercium, menambah kesan nyaman. Beberapa tanaman hias menghiasi sudut ruangan, memberikan sentuhan hijau yang menyegarkan. Ibu Sumi mempersilakan Bejo masuk dan menjelaskan peraturan kos dengan suara lembut tanpa kesan kaku. Ia bahkan menawarkan bantuan jika Bejo membutuhkan sesuatu. Mulai dari mencarikan tempat fotokopi, hingga membantu memperbaiki laptop yang bermasalah. Percakapan mereka mengalir alami, membuat Bejo merasa nyaman dan terkesan dengan kebaikan Ibu Sumi. Bejo menceritakan sedikit tentang dirinya, termasuk cita-citanya menjadi seorang dokter, kesulitannya menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus yang baru, dan kerinduannya pada keluarga di kampung halaman. Ibu Sumi mendengarkan penuh perhatian, sesekali memberikan masukan dan semangat. Ia juga berbagi sedikit cerita tentang kehidupannya, mengungkapkan bahwa ia pernah bekerja sebagai perawat sebelum akhirnya membuka kos ini. Ada kesedihan samar yang tersirat dalam ceritanya, tetapi ia segera mengalihkan pembicaraan dengan senyuman. Ia menunjukkan kamar yang telah disiapkan untuk Bejo, sederhana namun bersih dan rapi. Ada jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang di mana beberapa tanaman hijau tumbuh subur. Malam itu, Bejo tertidur nyenyak di kamar barunya, diiringi rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang cerah. Ia belum menyadari bahwa pertemuannya dengan Ibu Sumi akan menjadi awal babak baru dalam hidupnya. Babak penuh cinta, tantangan, dan konsekuensi tak terduga. Di balik senyum ramah Ibu Sumi, tersimpan sebuah rahasia masa lalu yang akan memengaruhi kehidupan mereka berdua. Kos Melati, yang awalnya hanya tempat tinggal sementara, kini menjadi saksi bisu kisah cinta rumit dan penuh lika-liku. Bejo masih belum menyadari bahwa beberapa bulan kemudian ia akan menemukan dirinya jatuh cinta pada sosok yang seharusnya menjadi ibu baginya. Waktu berlalu cepat di Kos Melati. Bejo dengan semangat mudanya menjalani rutinitas kuliah dan tugas-tugas kampus, namun ia juga menemukan kenyamanan dan kehangatan yang tak terduga di kos sederhana itu. Ibu Sumi dengan kelembutan dan kebijaksanaannya selalu ada untuknya. Bukan hanya sebagai pemilik kos, tetapi juga seperti sosok ibu. Mereka sering berbincang di ruang tengah, berbagi cerita tentang kehidupan, cita-cita, dan kelemahan masing-masing. Bejo merasa Ibu Sumi adalah pendengar yang baik, seseorang yang mampu memahami dan memberikan nasihat tanpa menggurui. Ia mulai menceritakan hal-hal yang selama ini ia pendam, tentang kegelisahan akan masa depan, keraguan pada kemampuan sendiri, dan masa lalu penuh tantangan. Ibu Sumi mendengarkan dengan sabar,
sesekali memberikan sentuhan lembut di pundaknya sebagai ungkapan dukungan. Ia berbagi cerita tentang suka dan duka hidupnya. Ada kesedihan yang tersirat, namun selalu diakhiri dengan senyuman dan kata penyemangat. Bejo mulai menyadari adanya ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan pemilik kos dan penghuni. Tatapan mata mereka sering bertemu lebih lama, disertai keheningan penuh arti. Ada getaran yang tak terjelaskan, sesuatu lebih dari rasa hormat dan kekaguman. Suatu sore, saat Bejo membantu Ibu Sumi menyiram tanaman di halaman belakang, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Sentuhan itu menimbulkan getaran kuat di hati mereka berdua. Mereka saling memandang. Terlihat keraguan sekaligus ketertarikan yang tak terbantahkan. Suasana canggung, namun penuh ketegangan yang tak tertahankan. Malam harinya, hujan deras mengguyur kota. Listrik padam menyelubungi kos melati dalam kegelapan. Hanya cahaya lilin kecil menerangi ruang tengah sederhana. Bejo dan Ibu Sumi duduk berdekatan, dipisahkan oleh meja kayu kecil. Suasana hening, remang-remang lilin menciptakan nuansa intim dan romantis. Mereka berbincang tentang hujan, kenangan masa lalu, dan mimpi-mimpi belum terwujud. Tangan Ibu Sumi tak sengaja menyentuh tangan Bejo saat menyerahkan cangkir teh hangat. Sentuhan itu menimbulkan getaran tak terduga di hati mereka berdua. Ada keheningan sesaat, lalu tatapan mata yang dalam dan penuh arti. Di tengah kegelapan dan cahaya lilin remang-remang, tercipta ikatan lebih dari sekadar hubungan pemilik kos dan penghuni. Benih cinta mulai tumbuh dalam kegelapan, tanpa sepenuhnya mereka sadari. Mereka sama-sama menyadari adanya ketertarikan, tetapi ragu mengungkapkan perasaan. Namun, sentuhan tangan dan tatapan mata di malam hujan itu menjadi titik awal hubungan terlarang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Garis kabur antara sosok ibu dan kekasih semakin jelas, menimbulkan dilema moral pelik. Waktu terus berjalan, menandai semakin dalamnya hubungan terlarang antara Bejo dan Ibu Sumi. Pertemuan rahasia mereka semakin sering di sela waktu sempit. Di balik bayangan ketakutan, terbongkarnya rahasia, sentuhan tangan, tatapan mata, dan bisikan penuh cinta menjadi bumbu penyedap hubungan berisiko ini. Namun, di balik romantisme terlarang, beban berat terus mereka pikul. Rasa bersalah menggerogoti hati, menciptakan jurang antara hasrat dan kewajiban. Bejo dengan kepolosan dan semangat mudanya terus berusaha memahami Ibu Sumi. Ia mendengarkan cerita-cerita masa lalu Ibu Sumi tentang masa kecil penuh kekurangan, mimpi tak terwujud, dan kesedihan lama yang terpendam. Bejo merasa tergerak oleh kekuatan dan ketabahan Ibu Sumi dalam menghadapi cobaan hidup. Ia semakin jatuh cinta, bukan hanya karena kecantikan, tetapi juga kekuatan batin dan kedalaman emosinya. Ibu Sumi pun merasakan hal sama, menemukan ketenangan dan kedamaian di pelukan Bejo. Seperti sinar matahari yang menerangi kegelapan hidupnya, Bejo memberi harapan dan semangat baru. Namun bayang-bayang ketakutan selalu menghantui. Mereka hidup dalam ketegangan terus-menerus, menyembunyikan hubungan dari penghuni kos lain dan keluarga. Suasana kos melati semakin tegang. Bisikan dan tatapan curiga mulai bermunculan, menciptakan suasana mencekam. Bejo memperhatikan perubahan perilaku Ibu Sumi yang tampak lebih pendiam dan sering melamun. Ia juga menyadari beberapa penghuni kos mulai berbisik memperhatikan kedekatan mereka yang tak wajar. Gosip kecil mulai berhembus, menciptakan ketegangan yang makin mencekam. Bejo dan Ibu Sumi semakin terjebak dalam jalinan cinta rumit dan penuh risiko. Mereka sering berdebat, bertengkar lalu berbaikan. Bejo merasa bersalah telah melibatkan Ibu Sumi dalam hubungan penuh risiko ini. Ibu Sumi sendiri terbebani oleh rahasia yang mereka jaga. Mereka menyadari hubungan adalah dosa, tetapi cinta mereka sungguh kuat sehingga sulit dilepaskan. Terombang-ambing di antara dosa dan cinta, mereka tak tahu harus melangkah kemana. Bayangan-bayangan yang semakin dekat menciptakan dilema moral semakin pelik. Suatu pagi, Ibu Sumi terlihat pucat dan lemah. Ia meminta Bejo membantunya ke klinik terdekat. Di klinik terungkap kenyataan yang mengubah segalanya. Ibu Sumi hamil. Kabar ini seperti bom meledak.
Ketakutan dan kepanikan memenuhi hati mereka. Rahasia yang susah payah dijaga kini terancam terbongkar. Mereka harus membuat keputusan besar dan sulit. Di tengah kepanikan, Bejo menunjukkan kedewasaan. Ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab atas kehamilan Ibu Sumi. Meski tahu konsekuensi sangat berat. Ibu Sumi terharu oleh keputusan Bejo, namun tetap dihantui rasa takut dan cemas. Ia memikirkan reaksi keluarga, masyarakat, dan masa depan anak yang belum lahir. Mereka berdebat panjang tentang apa yang harus dilakukan. Ibu Sumi sempat tergoda menggugurkan kandungan, namun Bejo tegas menolak. Ia ingin menjadi ayah bertanggung jawab, meski harus menghadapi berbagai tantangan. Akhirnya, mereka sepakat menghadapi semuanya bersama-sama. Keputusan diambil dengan air mata dan rasa takut, namun juga tekad kuat. Namun takdir berkata lain. Salah satu penghuni kos yang curiga melaporkan hubungan Bejo dan Ibu Sumi kepada keluarga Ibu Sumi. Berita itu sampai ke telinga keluarga, menimbulkan reaksi keras. Keluarga Ibu Sumi marah besar dan menuntut Bejo bertanggung jawab. Suasana kos Melati menjadi tegang dan mencekam. Rahasia terbongkar, memicu konflik tak terhindarkan. Kehidupan Bejo dan Ibu Sumi berubah drastis dihadapkan kenyataan pahit. Kabar kehamilan Ibu Sumi menyebar bak api di sekam. Awalnya hanya bisikan penghuni kos, namun tak butuh waktu lama hingga sampai ke telinga keluarga Ibu Sumi. Ayahnya, pensiunan guru taat agama, merasa sangat malu dan kecewa. Ia menuntut Bejo bertanggung jawab, mengancam melaporkan kasus ke pihak berwajib. Suasana kos Melati mencekam. Penghuni kos lainnya menjauh, takut terlibat. Bejo sendiri merasa tertekan. Harus menghadapi amarah keluarga Ibu Sumi, tekanan sosial, dan masa depan tak menentu. Ibu Sumi yang awalnya tegar kini tampak rapuh, terombang-ambing antara rasa bersalah, ketakutan, dan cinta mendalam pada Bejo. Ia merasa telah melakukan kesalahan besar yang menghancurkan nama baik keluarga, namun di sisi lain tak mampu meninggalkan Bejo. Di tengah kesedihan, Bejo dan Ibu Sumi menghabiskan malam panjang dengan berdebat, bertengkar, dan menangis. Mereka memperdebatkan masa depan mereka dan masa depan anak yang akan lahir. Ibu Sumi sempat tergoda menggugurkan kandungan. Namun Bejo tegas menolak. Ia bertekad menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Meskipun hubungan mereka tidak direstui, konflik semakin memanas. Keluarga Ibu Sumi datang ke kos Melati menuntut Bejo menikahi Ibu Sumi. Namun pernikahan bukan solusi mudah. Bejo masih berstatus mahasiswa, belum memiliki pekerjaan tetap, dan keluarganya pasti menolak hubungan ini. Ibu Sumi sendiri ragu-ragu, takut pernikahan hanya menambah beban. Di tengah badai konflik, cinta mereka menjadi satu-satunya pegangan. Mereka saling menguatkan, memberi semangat, dan berusaha menghadapi tantangan bersama. Mereka menyadari jalan yang dipilih penuh duri, namun tekad tak pernah padam. Mereka harus berjuang mempertahankan hubungan dan masa depan anak mereka. Perjuangan panjang dan penuh tantangan baru saja dimulai di tengah badai menghadang cinta terlarang mereka. Kos Melati, yang dulunya tempat berlindung, kini menjadi medan pertempuran cinta mereka yang teruji. Setelah badai besar menerjang, Bejo dan Ibu Sumi mulai membangun kembali kehidupan mereka. Keputusan untuk tetap bersama dan membesarkan anak telah diambil meski jalan penuh tantangan. Keluarga Ibu Sumi, walau kecewa, akhirnya menerima kenyataan. Mereka menyadari menentang keputusan Ibu Sumi hanya menambah penderitaan. Dukungan dari keluarga Bejo, meski terbatas, mulai muncul. Mereka melihat kesungguhan Bejo menghadapi tanggung jawab. Bejo dan Ibu Sumi menikah secara sederhana tanpa pesta besar. Mereka lebih memprioritaskan stabilitas finansial untuk masa depan anak. Bejo mulai bekerja paruh waktu sambil menyelesaikan kuliah. Ibu Sumi dengan pengalaman sebagai perawat mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan. Kehidupan mereka jauh dari sempurna. Mereka masih menghadapi gunjingan tetangga dan pandangan menghakimi masyarakat. Namun cinta dan kebersamaan menjadi kekuatan menghadapi cobaan. Mereka belajar saling menguatkan, mendukung, dan memaafkan. Anak mereka lahir,
sebuah berkah yang mempererat ikatan. Bayi mungil itu menjadi pusat perhatian dan penyemangat bagi Bejo dan Ibu Sumi. Mereka melupakan konflik dan perselisihan masa lalu. Fokus membesarkan anak dengan penuh kasih sayang. Bejo dan Ibu Sumi menyadari perjalanan hidup masih panjang dan banyak tantangan. Namun mereka yakin dengan cinta, kesabaran, dan kerja keras, mampu menghadapi kesulitan. Mereka telah menemukan titik damai di tengah badai, keseimbangan antara cinta, tanggung jawab, dan penerimaan. Kos Melati, saksi bisu hubungan terlarang mereka, kini menjadi tempat berteduh bagi keluarga kecil mereka. Mereka melewati masa sulit dan kini siap menatap masa depan dengan penuh harapan. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta mampu mengatasi rintangan meski jalan penuh cobaan dan pengorbanan. Beberapa tahun berlalu, anak Bejo dan Ibu Sumi, yang mereka beri nama Sekar, tumbuh menjadi anak sehat dan cerdas. Bejo telah menyelesaikan kuliah dan bekerja sebagai dokter di rumah sakit kecil pinggiran kota. Gajinya tidak besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu Sumi, setelah beberapa tahun bekerja sebagai perawat, memutuskan fokus mengurus Sekar. Ia merasa bahagia menghabiskan waktu bersama anak perempuannya. Kehidupan mereka sederhana, jauh dari kemewahan. Mereka tinggal di rumah kecil yang dibeli susah payah dari tabungan. Rumah itu tidak besar, tapi terasa hangat dan penuh kasih sayang. Meskipun sederhana, kebahagiaan terpancar dari keluarga kecil itu. Bejo dan Ibu Sumi selalu meluangkan waktu untuk Sekar, membacakan cerita sebelum tidur, bermain bersama, dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Sekar tumbuh menjadi anak ceria, penyayang, dan berbakti. Ia menjadi perekat keluarga kecil itu, menghilangkan kesedihan dan luka masa lalu. Bejo dan Ibu Sumi telah belajar banyak dari pengalaman hidup. Mereka menembus masa sulit dan rintangan, namun cinta dan kebersamaan semakin kuat. Mereka telah membuktikan bahwa cinta mampu mengatasi rintangan, bahkan yang tampak mustahil.